Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka belajar hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan meneruskan bab rangkaian arus listrik searah dengan materi hukum 1 Kirchhoff dan hambatan seri paralel. Berikutnya kita masuk ke hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Jika dituliskan secara matematik adalah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kita perhatikan gambar berikut. Nah, jadi di sini ada cabangnya. Ada di sini satu mobil, misalkan seperti jalan raya ya. Di sini ada 2 mobil. Nah, ini masuk 1 mobil, di sini masuk 2 mobil, maka yang akan keluar di sini adalah 3 mobil. Jadi tidak bertambah maupun tidak berkurang. Mana tadi sesuai hukum Kirchhoff, jumlah yang masuk tadi akan sama dengan jumlah yang keluar. Nah, begitu maksudnya. Berikut contoh untuk hukum 1 Kirchhoff. Kita lihat gambar rangkaian pada layar. Ya. Di sini ada I sebesar 40 ampere. Kemudian di sini ada 10 ampere. Ada 25 ampere. Di sini yang ditanyakan adalah berapa I ini. I1 dikasih simbol ya. I2 dan I3 ya. Untuk menyelesaikan soal ini kita harus melihat titik cabang satu persatu. Yang pertama kita lihat di cabang P ya. Di cabang P di situ ada arus masuk 40 ampere, arus keluar 10 ampere dan arus keluar juga 25 ampere dan ada I1. Nah, kita tuliskan dulu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar ya. I masuk tadi apa saja? Hanya 40 ampere. Sama dengan I keluar apa saja? 25 ampere plus 10 ampere plus I1. Berarti I1-nya adalah, bisa dilihat di sini, itu sama dengan, nah ini 25, 10, 35, biar dia menjadi 40, berarti sama dengan 5 ampere ya. Nah, 5 ampere. Untuk titik cabang Q dan titik cabang S, agar kalian memperoleh nilai I2 dan I3 ya, silahkan kalian coba untuk latihan soal. Berikutnya kita lihat soal nomor 2 ya. Di sini ada ditanyakan 6I ya. Jadi I1, I2, I3, I4, I5, I6. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kalian berikan saja di masing-masing cabang ini nama cabangnya. Misalnya di sini cabang A, cabang B, di sini C dan seterusnya ya. Cabang C dan seterusnya. Nanti kalian kerjakan per cabang. Misalnya cabang A. Di situ jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Kalian coba nanti untuk semua cabang sehingga kalian bisa memperoleh nilai I1 sampai I6. Selanjutnya kita masuk ke materi hambatan seri dan paralel. Yang pertama kita lihat dulu hambatan disusun seri. Ya. Jadi jika ada 2 hambatan yang disusun seri, maka bentuknya akan seperti ini. Ini R1, kemudian ini R2. Nah, jadi di sini Ibu menggunakan lampu sebagai hambatannya. Jadi ini kita anggap R1, ini kita anggap R2. Dan ini adalah sumber tegangannya.
Selanjutnya kita lihat bagaimana nilai tegangan dan kuat arus pada hambatan yang disusun secara seri. Untuk mengetahui nilai tegangan, kita ambil ukur voltmeter ya. Kita ukur bagaimana tegangan kita anggap ini tadi R1 ya. R1. Di sini kita lihat tegangannya. Di situ tertulis 27,5 ya. Jadi V1-nya sama dengan 27,5 volt. Nah, selanjutnya kita lihat tegangan untuk V2. Di situ juga tertulis 27,5 volt. Nah, selanjutnya kita lihat kalau kita mengukur tegangan kedua lampu. Nah, kita pindah ke sini, kedua-duanya, jadi dia di antara dua lampu. Nah, jadi ini dua-duanya ya. Kita lihat angkanya di situ tertulis adalah 55 volt. Nah, sekarang kita lihat V1 sama dengan 27,5 volt. V2 27,5 volt. Gabungan atau V totalnya tadi adalah 55 volt. Maka kita bisa menyimpulkan hubungan ketiganya adalah pada hambatan yang disusun seri berlaku V total sama dengan V1 plus V2. Nah, kita lihat angkanya 27 tambah 27 itu 55 volt. Selanjutnya kita lihat bagaimana nilai I yang melalui hambatan 1 dan yang melalui hambatan 2. Nah, berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, jumlah kuat arus yang masuk ke suatu cabang akan sama dengan jumlah yang keluar. Kita dilihat di sini apakah ada cabang. Nah, pada hambatan seri di sini tidak ada cabang. Nah, karena tidak ada cabang berarti arus yang akan melewati di hambatan 1 itu akan sama dengan arus yang melewati hambatan 2. Jadi bisa kita tuliskan I1 sama dengan I2. Selanjutnya dari rumus V sama dengan R kali I, kita masukkan ke persamaan V total sama dengan V1 plus V2. V total berarti sama dengan V1 berarti R1 dikali I1. V2 itu adalah R2 kali I2. Nah, tadi I-nya sama ya, I1 dan I2-nya nilainya sama. Nah, kita lanjutkan, berarti V-nya ini V total tadi ya, berarti R total. Artinya jika ini digabung akan menjadi berapa ya? Kali I total ya. Sama dengan R1 plus R2, kita keluarkan I-nya karena tadi nilai I-nya sama ya. I saja karena dia sama. Berarti I yang di sini akan sama dengan I yang ini. Nah, bisa kita coret. Nah, sehingga bisa diperoleh nilai hambatan yang disusun seri bisa diganti dengan nilai R1 plus R2. Demikian untuk hambatan seri. Jadi kesimpulannya untuk hambatan yang disusun seri adalah seperti pada layar berikut ini. Selanjutnya kita lihat bagaimana jika hambatan disusun secara paralel. Nah, di sini hambatan kita wakilkan dengan lampu. Nah, jika rangkaian ini kita tulis dalam bentuk simbol, nah, maka akan seperti ini. Ini. Jadi kalau ini R1, ini R1, ini R2, ini R2. Dan ini sumber tegangan. Selanjutnya kita lihat bagaimana nilai tegangan dan kuat arus pada hambatan yang disusun secara paralel.
Kita lihat nilai tegangan. Yang terbaca pada alat ukur voltmeter senilai 55 volt pada saat dipasang di lampu yang di bawah. Selanjutnya kita lihat bagaimana jika kita mengukur di lampu yang kedua. Nah, ternyata juga 55 volt. Kemudian kita taruh di sini agar bisa mengukur semua. Nah, ternyata besarnya juga 55 volt. Nah, sehingga kita bisa menuliskan jika disusun secara paralel, V1 akan sama dengan V2 dan akan sama dengan V totalnya. Bagaimana dengan arusnya? Ingat hukum 1 Kirchhoff. Nah, jika ini ada di sini arus mengalir, maka di sini ada cabang yang masuk ini akan sama dengan cabang yang keluar. Nah, jika di sini masuk kita kasih simbol I total, di sini ada I1, kemudian ini ada I2, maka berdasarkan hukum Kirchhoff adalah I sama dengan I1 plus I2 ya. Nah, kita lihat bisa kita buktikan dengan mengukur menggunakan ampere meter. Kita ambil ampere meter yang paling ujung. Nah, kita mau mengukur dulu kuat arus yang berada di atas ini. Kita copot dulu kawat ini. Nah, kita pasang di kiri dan kanannya. Nah, di sana nampak angka yang tertera itu 5,5 ampere. Kemudian ampere meter kita pasangkan pada hambatan yang kedua. Nah, di situ juga terbaca 5,5 ampere. Jadi tadi di I1 sama dengan 5,5 ampere. Di I2 juga 5,5 ampere. Selanjutnya kita lihat I total. Jadi I sebelum dia masuk ke cabang. Nah, di situ nampak angka yang terbaca pada ampere meter adalah 11 ampere. Berarti tadi I yang masuk ya. Tadi sesuai dengan hukum Kirchhoff sama dengan I yang keluar. I keluar kita kasih di sini misalnya I1, di sini I2 plus I2. I masuk tadi nilainya 11 ya. I keluar tadi yang pertama 5,5, yang kedua juga 5,5. Nah, jadi dia memenuhi hukum 1 Kirchhoff. Jadi untuk hambatan yang disusun secara paralel, V-nya adalah sama. Kemudian untuk kuat arusnya sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff. Nah, berdasarkan dua fakta ini, maka kita bisa menurunkan persamaan dari hukum Ohm, di mana hukum Ohm adalah V sama dengan R kali V. Jadi kalau kita berdasarkan persamaan ini, nah, kita ambil berarti I-nya. I berarti sama dengan V per R. Nah, selanjutnya kita lihat persamaan ini diperoleh I totalnya adalah V total per R total. Kemudian I1 kita masukkan berarti V1 per R1 ditambah I2 kita ganti dengan V2 per R2. Nah, karena V-nya tadi sama, sehingga nilai V-nya ini bisa kita coret. Sehingga diperolehlah 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 dan seterusnya. Demikian penjelasan tentang hambatan yang disusun secara seri dan paralel. Untuk contoh soal akan dibuat dalam video yang terpisah dari video ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.